dalam waktu 20 menit ya. Ada 40 soal, kawan-kawan kerjakan dalam waktu 20 menit ya. Kenapa 20 menit? Karena untuk melatih kecepatan dan ketepatan kita. Baru mekanismenya karena ini soal-soal ada beberapa slide gitu kan. Jika teman-teman sudah semuanya sudah selesai, dia misalnya di slide yang pertama ini kan ada bentar apa ya? Di slide yang pertama ada 8 soal. Ya, kalau kawan-kawan layarnya kekecilan bisa diperbesar. Oke, di sini kan ada 8 soal. Misalnya sudah selesai, kita langsung chat atau open mic aja. Bilang udah selesai, coach lanjut gitu kan. Kita lanjut. Lalu begitu juga dengan slide kedua, kan lanjut slide ketiga sampai habis. Tuh, ada 40 soal. Jadi nanti setelah selesai semua, teman-teman kita bahas satu persatu. Tuh kan? Baru nanti kita lihat berapa skor teman-teman. Benar berapa gitu. Jadi istilahnya teman-teman tahu semisalnya dihadapkan dengan materi soal seperti ini ya tanpa belajar istilahnya gitu ya kan kita bisa tahu kemampuan kita seberapa jauh kemampuan kita sebelum dan sesudah belajar nanti itu maksudnya teman-temannya. Nah, kita ini masih nunggu yang lain ya, kalau misalnya nggak datang juga sampai jam 8.45 berarti kita mulai tryout ini, bukan tryout sih sebenarnya, pembahasan soal ini, drilling soal ini mulai dari jam 8.45 sampai pukul 9:05 ya, sampai pukul 9:05. Oke, aku ulangi sekali lagi karena ada yang baru bergabung. Selamat datang Mbak Dina. Ini ada soal 40 ya. Kita tunggu teman-teman kita sampai di pukul 8.45. Sekiranya sudah tidak ada lagi, kita mulai. Soalnya dibalas dijawab dalam jangka waktu 20 menit. Nanti jam 9:05 saya akan bertanya ya, apakah sudah selesai semua atau tidak gitu. Nah, ini ada beberapa slide. Ketika teman-teman sudah selesai di slide pertama, misalnya slide pertama ini ada 8 soal, silakan open mic, katakan lanjut gitu kan. Kalau misalnya eh, sudah selesai, katakan lanjut dan kita lanjut ke slide berikutnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini lebih ke kecepatan dan ketepatan, teman. Jadi kalau misalnya nggak ada lagi yang mau bergabung, kita bisa mulai di jam 9.45. Dan ini sudah menunjukkan pukul 9.43 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan teman-teman di sini nggak ada yang di zona waktu kita ya, sama zona waktu WIT. Sepertinya kita semua sama di zona waktu WIT. Gitu teman-teman. Oke, kita tunggu lagi. Ini ada jam 8.43. Tidak ada lagi, kita langsung mulai. Dan nanti di jam 9:05 kita selesai. Ya, teman-teman ya. Baru kita bahas satu persatu. Gitu. Hmm. Satu menit lagi. Kita tunggu aja ya. Maaf sebelum teman-temannya kalau saya minum.
Oke, Pak Ati sudah menunjukkan pukul 8.45. Ya, silakan teman-teman jawab soalnya. Drilling soal dimulai. Silakan. Ada yang sudah selesai? Kita lanjut, teman-teman. Halo? Lanjut, Oke, Coach. lanjut ya. Silakan. Potong soal nomor 9. Oh, ada yang nggak jelas ya di soal nomor 9 ya. Tapi kalau dari sini jelas peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus. Aman-aman, Coach. Ya, aman ya.
Cepat-cepat ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya ya. Bro,
Silakan. Nomor 19, proses penyusunan naskah proklamasi bertempat di A. Jalan Pengasahan Timur 56, B. Jalan Imam Bonjol nomor 1, C. Lapangan Ikada, D. Laboratorium Mikrobiologi, E. Rengas Dengklok. Lanjut.
Lanjut. Di jam 9:05 selesai semua ya teman-teman ya. Oke, jam sudah menunjukkan pukul 9:05. Aku harap kawan-kawan sudah selesai semua ya. Kita stop semua ya. Jadi kita langsung mulai aja ke pembahasan dari nomor satu. Oke teman-teman, ya, kita mulai dari soal nomor satu ya. Nah, jadi sistemnya seperti ini. Per soal ini aku tanyakan ke teman-teman. Silakan teman-teman jawab di kolom chat, baru nanti kita bahas. Oke, nomor satu, teman-teman pilih opsi apa? Silakan jawab di kolom chat ya. Bentar ya teman-teman ya, silakan dijawab dulu ya. Ada teman datang. Bentar. Oke, jawabannya ada yang jawab B, ada yang jawab A, PPKI, ada yang rata-rata jawab A, B, satu, satu, dua, tiga. Yang jawab masih 3 orang. Sementara kita enam orang, 3 orang lagi gimana jawabannya? Mbak Firly, Bang Adi, Bang Wayan nggak menjawab ya.
Tinggal 3 orang lagi. Mbak Anissa gimana kira-kira? Mbak Herta, oh tinggal 2 orang. 1, 2, 3, oh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak apa-apa, silakan dijawab aja. Oke, teman-teman jangan keliru ya. Ya, kalau dikatakan sebagai relasi sejanjinya, Jepang membentuk satu badan yang bertugas menyelidiki bahan penting persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Badan tersebut jawabannya sudah jelas adalah B. Badan Persiapan dan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sorry, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau BPUPKI itu pertama yang dibentuk. Nah, setelah BPUPKI baru masuk ke PPKI. Itu teman-teman ya. Jangan jangan keliru. Dan dia juga sudah mengasih clue-nya berupa tanggal 1 Maret 1945. Itu ya. Oke, masuk ke soal nomor 2. Silakan dijawab, teman-teman. BPUPKI diketuai oleh, silakan teman-teman, opsi apa? Oke, Mbak Firly, terima kasih. Yang lain? Oke, makasih Bang. Oke, C. Oke, jawabannya teman-teman benar ya. Rajiman Wedyo Diningrat. Kadang di sini ya, ada yang salah. Dia jawabnya A. Soekarno dibikin. Tuh. Jadi teman-teman udah pasti jawabannya Rajiman Wedyo Diningrat. Oke, lanjut soal nomor 3. Tokoh yang dianggap pertama kali mengajukan konsep dasar negara Indonesia. Konsep negara. Silakan teman-teman. Konsep negara, konsep dasar negara Indonesia ya. Oke, makasih Bang Adi. Teman-teman yang lain gimana? Mengajukan konsep dasar negara. Gimana Mbak Firly? Saya saya apa tadi jawabnya? Gimana? C. C ya? C. C. Oke. Yang lain gimana? Mbak apa Anissa? Jawabnya apa Mbak? Halo?
Mbak Anissa. Oke, jawabannya itu A ya, Insinyur Soekarno. Itu teman-teman. Kenapa dikatakan Insinyur Soekarno? Karena dia mengajukan yang pertama kali pada tanggal 29 Mei 1945. Baru setelah itu menyusul pada tanggal 30 itu kalau nggak salah, tidak salah itu Mr. Supomo, baru lanjut ke tanggal berikutnya Muhammad Yamin, gitu teman-teman. Oke. Kemudian soal nomor 4. DPW PKI mengadakan sidang pertama kali pada ya 29 Mei 1945. Masalah pokok yang dibahas dalam sidang tersebut adalah, silakan teman-teman. Oke, teman-teman mohon maaf, lanjut aja soal nomor 4 dulu. Soal nomor 3 kita harus eh syarat, sorry ya, ada sedikit kesalahan. Insinyur Soekarno itu pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama kali itu adalah Mr. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. Gitu. Mohon maaf teman-teman, ada sedikit kesilapan tadi, dan tadi ada pembahasan dari tim itu diralat. Jadi jawabannya adalah soal nomor 3. Kemudian soal nomor 4, DPU ya DPU mengadakan sidang pertama kali ya. Masalah pokok yang dibahas dalam sidang tersebut adalah dasar negara. Benar. Jawabannya A. Oke, diulangi lagi ya. Nomor 1 itu jawabannya B, BPU PKI. Nomor 2, BPU PKI diketuai oleh C, Rajiman Wedudiningrat. Nomor 3, tokoh yang dianggap pertama kali mengajukan konsep dasar negara adalah Mr. Muhammad Yamin. Nomor 4, BPU PKI mengadakan sidang pertama kali. Masalah pokok yang dibahas dalam sidang tersebut adalah dasar negara. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Panitia kecil perumus Piagam Jakarta yang kemudian disebut Panitia 9 berjumlah 9 orang. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya, teman-teman, panitia kecil, Panitia 9. Oke. Yang lain, opsi yang lain, mau tahu? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sorry, jawabannya itu D ya, Ahmad Subarjo. Panitia kecil perumus Piagam Jakarta yang kemudian disebut Panitia 9 berjumlah 9 orang. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah D. Ahmad Subarjo ya teman-teman ya. Ki Hajar Dewantara tidak termasuk. Mr. Kasman Dinosingo di meja itu bukan termasuk dari Panitia 9. Rajiman Wedodiningrat juga itu adalah anggota PPU PKI. Ahmad Subarjo termasuk, Muhammad Nasir tidak termasuk. Ya. Jadi ada 9 orang, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Atta,
ya Mr. A. Maramis, kemudian Wahid Hasim, Abi Kusno Cokrosiono, Haji Agus Salim, Abdul Karim Muzakir, dan Muhammad Yamin. Teman-teman ya. Lanjut soal nomor 6. Sebelum diubah menjadi ketuhanan Yang Maha Esa, Muhammad Hatta melakukan konsultasi dengan 4 tokoh Islam. Yang tidak termasuk dalam 4 tokoh Islam itu adalah, silakan. Silakan dijawab ya teman-teman ya. Harapannya teman-teman semua aktif menjawab ya. Hati-hati soal ini ya teman-teman ya. Oke, jawabannya teman-teman B, Muhammad Nasir. Ya, teman-teman. Selain dari Wahid Hasim, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singonemejo, itu kalau Muhammad Nasir itu tidak termasuk dalam 4 tokoh Islam yang dimintai pendapat oleh Muhammad Hatta, ya teman-teman ya. Dan begitu juga dengan Teuku Muhammad Hasan. Ya, teman-teman. Kemudian nomor 7, setelah dianggap menyelesaikan tugas-tugasnya, BPUPKI dibubarkan kemudian diganti dengan, silakan.
Mohon maaf teman-teman dari toilet bentar. Mana tadi nomor 7? Oke. Nomor 7. Setelah dia nggak menyelesaikan tugas, tugasnya PPU PKW dibubarkan kemudian diganti dengan dia. Jawabannya tepat ya. C. PPKI. Ya. Oke. Kemudian nomor 8. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal. Nah, ini hati-hati teman-temannya. Terkait dengan tanggal-tanggal ini bukan tanggal pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, tapi dia menyerah kepada sekutu pada tanggal penyerahan. Silakan. Langsung tepat. Yang lain? Oke, benar. Jawabannya A, teman-temannya 14 Agustus 1945. Jadi kadang-kadang ada yang keliru di tanggal 6 Agustus dijawab, kemudian di tanggal 9. Itu kan pada 6 Agustus 9 Agustus itu adalah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Tanggal 6 di Hiroshima, tanggal 9 di Nagasaki. Teman-teman. Jadi jawabannya adalah 14 Agustus 1945. Oke, nomor 9. Peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945 di latar belakangi. Nah, ini juga harus hati-hati teman-teman ya. Oke, kalau nggak salah Mbak Anissa Florensi ya mana? Anissa Florensi Stompul Mbak, nggak pernah jawab Mbak ini. Halo, Mbak Anissa, apakah masih ada di Zoom room? Oke, jawabannya C teman-teman ya. Perbedaan antara golongan tua dan golongan pemuda tentang waktu pelaksanaan proklamasi. Lanjut nomor 10. Penculikan atau pengamanan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok di bawah pimpinan. Oke, langsung ada yang jawab. Memang Mbak Firi cepat juga. Ya. Tapi kita lihat jawabannya nanti. Ya. Oke, Mas Wayan jawab. Yang lain. A. Sultan Syahrir. Oke, jawabannya adalah Soekarni ya teman-teman ya.
penculikan atau pengamanan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok di bawah pimpinan Soekarno. Jangan jangan keliru kalau Sultan Syahrir itu dia bukan pimpinan dari penculikan gitu kan. Memang dia berada di golongan pemuda kemarin, golongan muda. Dia berpihak ke golongan muda, tapi dia bukan pimpinan dari penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Gitu. 11 tokoh yang dianggap sebagai penghubung antara golongan tua dan golongan pemuda dan sering disebut tokoh penyelamat dalam peristiwa Rengas Dengklok. Silakan teman-teman. Luar biasa Mbak Firly ya. Langsung dua. Jawab langsung. Yang lain, oke. Tokoh yang dianggap sebagai penghubung. Ini penghubung antara golongan tua dan golongan muda. Ya. Jadi jawabannya itu adalah C. Ahmad Subarjo teman-teman. Bukan A. Rajiman Gede Diningrat, bukan ya. Ini posisinya sebagai ketua BPUPKI. Agus Salim ini adalah golongan tua. Ahmad Subarjo ini sebenarnya dia adalah golongan tua, tapi dia bisa jadi mediator antara golongan tua dengan golongan muda. Ya. Dan kenapa dikatakan sebagai tokoh penyelamat? Karena dia mengusulkan dipakai rumah dari Laksamana Maeda untuk perumusan teks proklamasi. Itu, teman-teman. Kemudian 12. Tokoh militer Jepang yang sangat simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia dan rumahnya untuk menyusun naskah. Oh iya, langsung dijawab. Hah, dijawab. Ya, ini sudah umum ya teman-teman ya. Sendiri ya, Laksamana Maeda. Oke, nomor 13, naskah proklamasi yang otentik. Naskah proklamasi yang otentik. Ini hati-hati ya. Yang di sini yang dimaksud adalah otentik, teman-teman ya. Hati-hati. Otentik. Ya, otentik. Wah, Mbak Anissa sudah bergabung. Oke, kita jawab langsung ya. Yang otentik berarti yang diketik oleh Sayuti Melik dan itu sudah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Ya, teman-teman ya. Jadi jawabannya itu adalah D, bukan E ya. Bukan E, bukan C, bukan B, dan bukan A. Tapi naskah, kalau dibilang naskah otentik, itu dia adalah ketikan dari Sayuti Melik yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Gitu ya. Oke, nomor 14, tokoh yang mengusulkan naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah silakan. Tokoh yang mengusulkan naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Oke, teman-teman ya. Silakan. Oke, B. Yang lain.
Ya, rata-rata sepertinya sudah tahu ya, itu jawabannya adalah B. Soekarno. 15. Kalimat yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Jepang. Silakan teman-teman. Kalimat yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Jepang. Ini maksudnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya teman-teman ya. Kemudian yang bisa di proklamasi kemerdekaan. Mbak Firly jawabnya apa, Mbak? Kalau soal nomor 15. Nomor 15 kan kalimat menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Jepang. Oke, jadi jawabannya A ya, benar ya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi karena kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa berarti bukan hadiah dari Jepang. Oke, teman-teman. Kemudian lanjut soal nomor 16. Dalam tulisan tangan Soekarno tertulis tanggal 17/8/05. Tahun 05 adalah tahun Jepang yang lengkap. Yakni tahun berapa? A 1905, B 2005, C 1805, D 1705, E 2605. Uh, yang jawab A, yang jawab B. Oke, jawabannya benar E teman-teman ya. Jadi tahun 1945 itu dalam tahun Jepang adalah tahun 2605 dan mereka menggunakan tahun Showa. Ya, 1945 dalam tahun Jepang itu adalah 2605. Oke. Nomor 17, pembacaan teks proklamasi dilakukan di ya, ini sudah jadi pengetahuan umum ya teman-teman, pembacaan teks proklamasi di Jalan Pengasahan Timur 56. Oke. Kemudian ini jawabannya B ya. Nomor 18, toko yang menjahit bendera Sangsaka Merah Putih.
Halo ya. Iya, Fatmawati, benar teman-teman. Fatmawati ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sorry. Ya, 19. Oke. Soal nomor 19. Proses penyusunan naskah proklamasi bertempat di. Hati-hati ya teman-temannya soal ini ya. Ini proses penyusunan naskahnya, bukan pembacaan naskah. Proses penyusunan naskah. Ada jawaban yang lain, teman-teman? Ya, jawabannya adalah B ya, Jalan Eman Bonjol nomor 1. Jadi kadang-kadang kita salah juga, terjebak juga dia di sini. Beginilah soal TWK teman-teman, nampaknya gampang gitu kan. 11 sampai 18 ada jawabannya. Ada Mbak. Nanti di-share lagi ya Mbak ya. Saya share lagi setelah sesi ini. Ya. Oke, surat. Oh, jadi kadang-kadang kita keliru ketika ditanyakan di mana pembacaan teks proklamasi, itu dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur. Tapi penyusunannya itu adalah di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Hati-hati dengan karakteristik soal seperti ini. Dia kelihatan gampang, tapi ternyata dia menjebak. Nomor 20, surat kabar pertama yang terbit di Bandung dan Surabaya yang menyiarkan berita proklamasi adalah, silakan. Ya, Warta Indonesia yang di surat kabar pertama terbit. Oke, teman-teman, ini jawaban nomor 20 adalah A, cahaya dan suara asli ya. Nomor 21, berita penyebaran tentang proklamasi. Wartawan Indonesia di Domei dipimpin oleh yang nomor 21.
Halo? Iya. Yang lain? Oke, ada yang jawab A, D, ada yang jawab A. Oke, jawabannya A ya teman-teman ya. Pimpinan kantor wartawan Dome itu kemarin adalah Adam Malik. Jadi Adam Malik ini latar belakangnya adalah seorang wartawan. Gitu. Jadi pertama kali dia memimpin di kantor berita Jepang yang ada di Indonesia. Nama kantor berita Jepang itu adalah Dome. Lalu satu jawabannya adalah A. Kemudian nomor 22. Ya, dalam rapat raksasa di lapangan Ikada, Soekarno hanya memberikan pidato singkat dan memberi rakyat pulang dengan tenang. Hal ini dilatar belakangi. Izin coach 21 apa tadi? Nomor 21 jawabannya ada A ya, Bang Adi ya. Ada Malik. Dia adalah pimpinan wartawan Indonesia di kantor berita Jepang. Dome. Nomor 22 dalam rapat raksasa di lapangan Ikada, Soekarno hanya memberikan sama-sama. Hanya memberikan pidato singkat dan meminta rakyat pulang dengan tenang. Hal ini dilatar belakangi. Ini juga hati-hati ya. Buat teman-teman, nomor 22. Mbak Anissa gimana Mbak nomor 22? Oke, karena masih dua orang. Bang Adi jawabnya apa Bang? Nomor 22 Bang? Yang enggak ada. Oke, nomor 22 jawabannya adalah B ya teman-teman ya, agar tidak memancing kemarahan Jepang. Karena apa? Karena pada saat itu Jepang masih sangat kuat baik dari segi militer dan kekuatan pemerintahnya juga masih ada pada saat itu teman-teman. Walaupun sudah dikalahkan oleh sekutu, tapi pemulangan tentara Jepang itu masih sangat lama. Jadi mereka itu masih bersenjatakan lengkap. Kemudian mereka masih merasa bahwa mereka menduduki Indonesia gitu kan sebelum diserahkan kepada sekutu. Jadi sebelum ada serah terima dari Jepang kepada sekutu, Jepang itu masih berasa berhak atas negara Indonesia. Jadi pada saat itu Ikada ini dijaga oleh tentara Jepang, ya, dikelilingi oleh tentara Jepang juga. Jadi karena ada masa yang sangat besar dan walaupun pidatonya terlalu lama dilakukan oleh Presiden Soekarno, takut Jepang ini memicu kemarahan dari Jepang, gitu ya. Karena pada saat itu senjata mereka masih sangat lengkap dan kita juga masih belum ada tentara gitu kan. Jadi untuk mencegah adanya pertumpahan darah, lebih baik mereka dipulangkan aja. Gitu ya. Kemudian lanjut nomor 23, latar belakang Yogyakarta sebagai daerah istimewa bagian dari NKRI. Nah, ini juga hati-hati ya teman-teman ya. Banyak yang terjebak di soal ini.
jadi daerah istimewa Yogyakarta bagian dari NKRI. Dia karena apa? Oke, ya. Belum dijawab yang lain. Ya, teman-teman jawabannya C ya. Tapi kadang-kadang ada yang sampai menjawab itu karena perjuangan rakyatnya luar biasa, itu kan. Atau nanti ada kadang soal karena sumbangsi mereka ketika agresi militer, itu kan, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Maklumat Hamengkubuwono ke-9 tanggal 5 September 1945. Jadi dalam maklumatnya itu dia menyuruhkan bahwasanya Yogyakarta itu adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi teman-teman, dalam salah satu bunyi maklumat, gitu kan. Dan bersedia untuk membantu perjuangan bangsa Indonesia. Gitu. Oleh karena itu, karena maklumat dari Hamengkubuwono, maka mereka diberikan keistimewaan lah, ya, menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Sebenarnya untuk menghormati jasa-jasa beliau juga, makanya Yogyakarta itu dikatakan sebagai daerah istimewa. Jadi secara sebagai informasi teman-teman, ya, ada dua daerah istimewa di negara kita. Ya, yang pertama adalah daerah istimewa Yogyakarta, kemudian daerah istimewa Aceh. Ya. Kedua dua wilayah ini memiliki sumbangsi yang sangat luar biasa bagi negara Indonesia pada awal-awal mula terbentuknya negara Indonesia, teman-teman. Ya. Kemudian soal nomor 24, salah satu hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI, teman-teman. Ya, berarti ada jawab yang lain, teman-teman. Sekiranya, oke. Ada yang jawab C, pembentukan provinsi-provinsi. Ya, ada yang jawab B. Oke, teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah D. Ya, hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama mengatakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Yang kedua memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga itu sebelum MPR dibentuk, maka pemerintahan itu dibantu oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, masuk lagi ke soal nomor 25, latar belakang dikeluarkannya maklumat nomor 10 tahun 1945 adalah.
Yuk teman-teman, jawabannya apa? Ya, jawabannya benar. Iya. Untuk menghindari kesan bahwa Republik Indonesia merupakan diktator Jepang fasisme Jepang. Ya, teman-teman, ya, pada saat itu masih kental sekali bahwasanya Indonesia ini masih daerah pendudukan Jepang. Ya, jadi negara-negara sekutu ini menganggap setiap daerah pendudukan Jepang itu sebagai negara fasis. Nah, maka untuk menghindari kesan seperti itu dari negara-negara sekutu, dibentuklah maklumat 10 tahun 1945. Inilah maklumat ini sebagai cikal bakal diperbolehkannya atau dibentuknya partai-partai politik di Indonesia dan salah satu cikal bakal demokrasi di Indonesia, teman-teman. Ya, dengan adanya pembentukan partai politik ini, maka sebenarnya aspirasi-aspirasi masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dengan adanya pembentukan partai politik, maka terhindarlah kesan Indonesia sebagai negara diktator. Ya, teman-teman, cintaan fasisme Jepang. Jawabannya adalah E. 26. Pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional tertuang dalam maklumat pemerintah nomor 10 tahun 1945. Tanggal berapa? Silakan teman-teman. Nomor 26. Halo? Oh ya teman-teman, setelah selesai sesi ini, ya besok aku akan membagikan pembahasannya kepada teman-teman. Jadi teman-teman bisa pelajari. Nomor 25 jawabannya itu adalah E, untuk menghindari kesan bahwa Republik Indonesia merupakan negara diktator Jepang, ciptaan fasisme Jepang. Itu dia Mbak Firly. Nomor 26, pemberian kuasa legislatif kepada Komite Nasional tertuang dalam maklumat pemerintah nomor 10 tahun 1945 tertanggal 36B. Kalian jawab B. Nomor 26 jawabannya adalah A ya, 16 Oktober 1945 teman-teman. Jadi kalau misalnya jawabannya B itu eh, bukan pembentukan atau pemberian kuasa legislatif kepada Komite Nasional, tapi tanggal 9 itu adalah pembentukan partai politik, teman-teman ya. Dan tanggal 14 itu adalah perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer. Itu. Nomor 27, sebagai negara baru, Indonesia tidak segera membentuk negara nasional. Hal ini disebabkan karena 29 Agustus. 29 Agustus tidak ada, maksudnya 16 Oktober, kemudian 9 November, lalu 14 November 1945. Bang, 16 Oktober
9 November dan 14 November, Bang, terkait dengan maklumat pemerintah. 16 Oktober itu adalah pemberian kuasa legislatif kepada Komite Nasional. Tanggal 9 itu 9 November 1945 pembentukan partai politik. Kemudian tanggal 14 November 1945 perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke parlementer. Nomor 27, sebagai negara baru, Indonesia tidak segera membentuk tentara nasional. Karena apa? Ini juga hati-hati teman-teman ya. Karakteristik soal TWK ya seperti itu dia. Jawabannya agak-agak mirip gitu. Lalu ada yang jawab B, ada yang jawab D. Ya, yang jawab B, Bang Adi, yang jawab D, Mbak Firly. Oke, jawabannya itu adalah B. Dianggap belum mampu menghadapi Sekutu dan Jepang. Ya. Ini adalah opsi yang paling pas. Ya, jadi pada saat itu pemerintah melalui Wakil Presiden Muhammad Hatta sebenarnya ingin melaksanakan perampingan. Ya. Tetapi sebelum dilaksanakannya perampingan itu, perampingan tentara di awal-awal mulai terbentuknya TKR itu nggak bisa langsung dipastikan sebagai tentara nasional. Ya, karena pun kalau dibentuk sebagai tentara nasional, dia dianggap tidak mampu untuk menghadapi Sekutu dan Jepang. Gitu ya. Memang benar ada opsi D, sarana dan prasarana belum mendukung. Itu kan. Tetapi penyebab paling utamanya adalah karena mereka belum mampu menghadapi Sekutu dan Jepang. Gitu ya. Kalaupun dibentuk itu akan menjadi suatu kesia-siaan. Teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Dia nggak belum mampu menghadapi Sekutu dan Jepang. Oke, lanjut soal nomor 8. Nah, ini ya, mata uang juga sering keliru juga ini. Hati-hati ya. Mengenai mata uang. Silakan teman-teman dijawab. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Hati-hati ya, mata uang ini. Jadi jawabannya adalah C. Ya, teman-teman. The Java Bank
kemudian pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Dua tiga mata uang yang pemahamannya ada pada saat zaman awal kemerdekaan, teman-teman. Mata uang oro itu pasca proklamasi pemerintah menetapkan tiga mata uang sekaligus. Jadi sebelum adanya Uang Republik Indonesia atau ORI itu, ya, uang yang masih dipakai itu adalah The Java's Bank, pemerintah Hindia Belanda, dan juga pendudukan Jepang. 29, pembentukan BKR. BKR yang cikal bakal dari TNI ini, ya, merupakan hasil sidang PPKI pada tanggal berapa? Oke, silakan teman-teman. Hasil sidang PPKI pada tanggal berapa? DC maksudnya. Berapa nomor 29 itu adalah pada tanggal 22 Agustus 1945, teman-temannya. 22 Agustus 1945. Ya, jadi pada tanggal 22 Agustus 1945 itu ada tiga hal yang dibahas. Yang pertama adalah pembentukan Komite Nasional, yang kedua adalah pembentukan partai politik, yang ketiga adalah pembentukan DKR. Ya, jawabannya D. Kembali lagi ke nomor 30. Isi maklumat pemerintah nomor 10 tahun 1945, tanggal 14 November 1945 adalah yang tadi sudah kita jelaskan, teman-teman. Nomor 30, ya. Gimana Mbak Firly, nomor 30? 20 saya jawabannya D. Oke, D. Maklumat pemerintah nomor 10 tahun 1945. Jawab D, ya. Jawabannya oke. Jawab E. A. Pemberian kuasa legislatif untuk KNIT. Oke, jawaban isi maklumat pemerintah nomor 10 tahun 1945 adalah E. Perubahan sistem pemerintahan, ya, adalah sistem presidensial ke parlementer. Nomor 31, jadi nomor 30 itu E, ya. Nomor 31, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia atas Sumatera, Jawa, Madura, merupakan isi perjanjian. Nah, ini aja. Salah, salah cocok. Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia atas Sumatera, Jawa, Madura, merupakan isi perjanjian.
Ya, oh iya, saya baru ini. Nomor 30 memang opsinya ada dua itu ya. Pemberian kekuasaan legislatif untuk PNIP dan sebenarnya perubahan sistem pemerintahan itu teman-teman ya. Jadi kalau yang jawab A, di dua opsinya juga benar, E juga benar teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 31. Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia atas Sumatera, Jawa, Madura merupakan isi perjanjian. Ini isi perjanjian yang paling merugikan bagi Indonesia. Silahkan teman-teman jawab. Oh, ada yang jawab A, ada yang jawab D. Ya. Jadi isinya adalah perjanjian Linggarjati. Jawabannya E ya teman-teman ya. Jawabannya adalah E. Kemudian ini perjanjian yang jangka paling merugikan bangsa Indonesia. Perjanjian. Oke, nomor 32 teman-teman. KMB, Konvensi Meja Bunda. Ini sangat menguntungkan sebenarnya dari segi perjuangan. Wah, ini yang jawab A ya. Oke, ada sedikit juga lah teman-teman. Memang pada awalnya adalah perjanjian Linggarjati itu adalah awal mula dari upaya Belanda untuk mempersempit wilayah Indonesia. Ya, dimulai dari pengakuan secara de facto wilayah Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Akan tetapi, ya, dengan adanya perjanjian Renville, wilayah-wilayah kekuasaan Indonesia secara de facto atas Sumatera, Jawa, dan Madura itu dipersempit bagiannya. Bahkan dibikin garis teritorial. Itu sudah dipersempit, sudah sempit, dibikin lagi garis teritorialnya. Jadi aku mau larat juga pernyataanku yang tadi mengenai perjanjian Linggarjati, ya. Jadi ketika perjanjian Linggarjati itu upaya pemerintah Belanda untuk mempersempit dengan mengakui secara de facto wilayah Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Akan tetapi dengan adanya perjanjian Renville, daerah-daerah tadi yang sudah diakui secara de facto dibagi lagi dengan garis teritorial sehingga semakin sempitlah wilayah-wilayah yang dimiliki oleh negara kesatuan Republik Indonesia pada saat itu. Jadi perjanjian yang dianggap paling merugikan Indonesia itu adalah perjanjian Renville ya teman-teman ya. Nomor 31, sorry, sorry. Nomor 31 teman-teman ya. Sekarang nomor 33. Oke, nomor 33. Sorry. Silakan teman-teman dijawab. Siapakah yang ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TKR? Staf Umum TKR. Kepala Staf Umum. Kalau sekarang dia dinamakan Kasat. Yuk, gimana? Bang Wayan, nomor 33 Bang. Gimana Bang? Oke, nomor 33. Tidak ada yang jawab. RSU semua hancur. Oke, jawaban urut Sumarharjo. Tunggu dia opsinya apa dia kasih. Ya, urut Sumarharjo adalah Kepala Staf TKR yang pertama. Ya, teman-teman.
Kemudian nomor 34, sebelum terbentuk MPR, tugas presiden dibentuk oleh sebuah komite nasional. Nah, yang diangkat sebagai ketua KNIP. Silakan teman-teman jawab, ketua KNIP. Ya, benar. KNIP. Yang nantinya itulah Kasmasingo di Mejo, teman-teman ya. Nomor 35, pertempuran Ambarawa di Jawa Tengah merupakan pertempuran antara tentara Indonesia melawan Om Kasman. Om Kasman memang. Oke, nomor 35, pertempuran Ambarawa, Bang. Di tengah antara tentara Indonesia melawan Jepang. Sabar ya, berapa soal lagi nih. Ambarawa loh, hati-hati. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa itu adalah pertempuran antara tentara Indonesia melawan sekutu. Jadi jawab. Ah, teman-teman ya. Oke, sekutu ya. 36. Daerah-daerah di bawah ini yang tidak mengalami pemberontakan DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia adalah DITI, teman-teman. Ayo, DITI. Jatim. Benar, Pak. Jawaban Jawa Timur. Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan itu semua kena DITII. Ya, baca di basicnya. Tapi kalau Jawa Timur nggak masuk mereka. 37, sebuah konflik atau pergolakan di Indonesia yang berkaitan dengan ideologi adalah, hati-hati soal ini. Yang berlatar ideologi, teman-teman. Nomor 37 apa? Iya, yang ideologi itu adalah DITI. Kalau RNS itu enggak, Republik Maluku Selatan itu ingin memisahkan diri. Sama, tapi bukan berdasarkan ideologi dia Republik Maluku Selatan, tapi lebih ke ketidakpuasan atas eh rera ya yang dijalankan oleh Presiden Muhammad Hatta pada saat itu. Jadi dia ingin merasionalisasi ya TNI Tentara Nasional Indonesia pada saat itu. Jadi laskar-laskar rakyat yang ada di berbagai daerah itu dilebur. Kemudian pangkat-pangkat para tentara itu diturunkan satu tingkat ketika ada rekonstruksi dan realisasi, bukan sorry, RERA. RERA dari program Muhammad Hatta itu rasionalisasi, RA-nya rasionalisasi, R-nya itu rekonstruksi dan rasionalisasi. Jadi dia itu ingin merombak sistem ketentaraan di Indonesia, ya.
Akibat dari perombakan yang dilakukan oleh Muhammad Hatta itu banyak perwira yang turun pangkat dan banyak tentara atau laskar-laskar rakyat itu yang tidak bekerja lagi, ya, tidak mendapatkan gaji lagi karena ada tadi program rela dari pemerintah tadi, gitu ya teman-teman ya. Nah itu adalah yang melatar belakangi peristiwa LMS. Kalau misalnya PRRI Permesta itu karena ketidakpuasan dengan pemerintah pusat, ya, atas otonomi daerah. Kemudian kalau pemberontakan Andi Agis itu juga sama seperti peristiwa LMS, masih berkaitan dengan program RERA yang dijalankan oleh Muhammad Hatta. Kalau APRA Angkatan Perang Leto Adil itu konflik tapi yang dijalankan oleh Westerling, gitu ya. Jadi kalau dikatakan dengan ideologi, yang paling cocok itu adalah pemberontakan DITI, dari Islam Tentara Islam Indonesia. Ya. Jadi mereka ini adalah ingin ideologinya adalah negara Islam Indonesia. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah B, teman-teman. 38. PDRI di Sumatera Barat lahir dilatar belakangi oleh peristiwa. Nah, ini juga hati-hati ya. A 330 PKI, B DITII, kemudian C agresi militer Belanda kedua, D agresi militer Belanda yang pertama, E pemberontakan APRA. Silakan teman-teman jawab. Yuk, 2 soal lagi, semangat. M1, terus M1, agresi militer Belanda kedua. Jawabannya tepat C ya teman-teman ya. Ya. Agresi militer Belanda yang kedua C. 39. Untuk menumpas pemberontakan DITI Jawa Barat di Jawa Barat, pemerintah melaksanakan A. Operasi Gerakan Bantai Nasional, B. Operasi Bharatayuda, C. Operasi 17 Agustus, D. Operasi Pagar Betis, E. Operasi Banteng Riders. Silakan teman-teman. Ya, benar. Jawabannya adalah D ya. Operasi Pagar Betis. 40. Setelah mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda, Indonesia kembali ke negara kesatuan pada tanggal yo, ya 17 Agustus 1950 pas. Tepat teman-teman. Oke teman-teman, ya, 5 tahun. Oh, oke teman-teman, nah, jadi sudah selesai pembahasan soal-soal kita ya teman-teman ya. Dari teman-teman semua ada yang benar di atas 10 nggak? Ada coach. Oke, ada yang benar di atas 10 ya. Di atas 20 atau di rentang 11 sampai 20? Ada coach. Oke, siap Bang. Ada yang benar dari rentang 20 sampai 30? Nggak ada ya, mungkin ya. Beli. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Jadi ya seperti inilah pembahasan kita ya teman-teman ya. Dia serius tapi santai gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi terkait dengan materi-materi ini ya. Seperti inilah soal-soal TWK. Nampaknya dia gampang gitu. Nampaknya dia nggak terlalu susah. Tapi ternyata kalau kita nggak paham konteksnya jadi salah gitu kan. Kayak tadi Pengasahan Timur, Jalan Iman Bonjol nomor 1, ya kan. Jadi mudah-mudahan teman-teman itu banyak latihan atau diri soal seperti ini. Ini masih bagian dari sejarah Indonesia, tepatnya di pembahasan kemerdekaan itu ya, pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Ya teman-teman ya mudah-mudahan teman-teman juga nanti ada beberapa soal-soal buku-buku itu kan kita bahas-bahas lagi.
Kalaupun kawan-kawan berkenan atau yang sudah punya buku, silakan bahas. Kalau yang belum punya buku, ya, saya juga bersedia untuk men-share soal-soalnya untuk beriring kawan-kawan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk pembahasan soal-soal kita kali ini akan saya share besok ya. Begitu juga dengan soalnya, PDF-nya saya share besok teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mereview, mengulangi kembali, dan mempelajari kembali. Gitu ya teman-teman. Terima kasih untuk atensi teman-teman hari ini ya. Misalnya masih salah-salah 10 atau ya benar-benar 10, benar-benar 20 itu diperbaiki lagi ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini teman-teman? Izin coach, kalau misalkan ini yang direkam ini diupload di YouTube apa gimana coach? Iya, bakalan diupload di YouTube, Mas. Jadi begini, berhubung tim admin kami sedang ada di klub kemarin di Jakarta, gitu kan. Dia ada di klub pengadaan barang dan jasa, dan admin kami yang kedua juga ada kegiatan di kantor gitu kan. Jadi berhubung kami yang handle, ya, jadi kami bikin rekaman ini, nanti kami share ke mereka, dan biar mereka nanti yang upload ke YouTube seperti itu kira-kira. Jadi jangan khawatir, nanti ada pembahasannya juga di YouTube. Kalaupun ada kesalahan nanti atau kesalahan teknis, itu kan teman-temannya, kami tidak akan lepas tangan. Kami akan men-share materi-materi ini dan men-share pembahasannya juga. Begitu teman-teman. Makasih ya Mas Wayan sudah bertanya. Ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman ya? Apakah di sini lulus semua? Administrasi lulus ya? Lulus, Coach. Lulus coach. Ya, jadi tinggal berjuang di SKD gitu ya, berjuang di SKD, kemudian nanti hajarlah di SKD itu banyak-banyak. Tapi memang di awal ini SKD teman-teman harus tinggi, karena kalau kita lihat peta persaingannya di tahun ini itu lumayan gitu ya, skor-skor itu pasti mengalami dinamika. Contohnya kayak di tahun 2019 itu rata-rata skor tahun 2019-2020 yang paling tinggi Pak, itu hanya 380-an kalau nggak salah, 380, 360. Tetapi ketika masuk tahun 2020, 2021, itu sampai ada yang sudah 400 gitu kan, 380, standarnya itu makin tinggi. Dulu tahun 2019 masih 360, 370 itu udah bagus SKD-nya. Jadi berkaca dari beberapa pengalaman dari tahun ke tahun setelah melihat kondisi-kondisi yang seperti itu, memang berarti yang harus kita perlukan itu adalah latihan terus biar skor kita bisa bersaing teman-teman gitu ya. Jadi jangan jemu-jemu ya kawan-kawan latihan soal ya, mudah-mudahan nanti lulus juga SKD, dan ini sudah hampir dekat waktunya, kita telah berlatih ya. Jawabannya tolong kirim ke grup ya, saya ketinggalan tadi tahun 2019, tahun saya itu lupa. Oh iya, tahun 2019 ya Mbak Fili ya. Ya kan Mbak Fili, kalau Mbak Fili pernah ikut seleksi pada saat itu, tahun itu kita bisa lihat standarnya seperti apa. Maksudnya bukan standar soal, tapi standar nilainya. Ya kan? Yang 370 itu sampai 370, 380, 360, 365 itu dianggap sudah lumayan nilainya. Gitu. TKP 2196 ya. Tahun 2019 saya 384. Iya, itulah luar biasa. Kalau kita memandang tahun 2019 itu 384. Oh iya, Mas Hadi, 384 itu formasi apa, Mas? Kemenkumham. Kemenkumham 384. Loh, Mas Hadi ini formasinya apa, Mas? Oh, sekarang P3K. Enggak, dulu di Kemenkumham mau coba di formasi apa? Dulu umum ya, Mas? Umum coach. Umum ya, wah. Berarti luar biasa persaingannya, ketat ya. 384. Oh iya, 384 SKD gitu ya. Tapi SKB-nya mungkin ya, Mas ya. Iya, Kalau SKD coach. kalau SKD 384 tahun 2019 sangar itu, bisa bisa bertarung kemana-mana gitu ya. Tapi yang aku wanti-wanti nanti itu di SKB, nah itu dia teman-teman.
pakai pasang strategi juga lah. Di SKD-nya tinggi, di SKD-nya kurang gitu kan, bisa bisa hancur gitu nilainya. Gitu dia. Ya mudah-mudahan nanti SKD lulus, SKD juga lulus dengan nilai yang lebih tinggi atau minimal sama lah, minimal sama. Walaupun di bawah atau turun gitu kan, jangan terlalu jauh. Gitu ya, teman-teman saran sih ini. Jadi teman-teman harus bisa pertahankan performanya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Apakah masih ada mau didiskusikan lagi? Kayaknya sepertinya ya, ini perjumpaan terakhir kita TWK gitu di online. Jadi sesuai dengan apa yang saya katakan, Mbak Firi juga minta pembahasan, aku share besok ya di grup kita sekaligus. Oke, terima kasih ya teman-teman ya sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sukses semua untuk kita. Silakan beristirahat. Jadi teman-teman ada yang masih mau ditanyakan? Kalau enggak, teman-teman bisa bubar, silakan. Ya, Terima kasih coach. ya terima kasih. Semoga rezeki gitu lagi kita masuk PNS ya. Terima kasih. Selamat malam.